Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Arum Anugrah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya dari Prodi PGMI-A semester 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan, yaitu netizen tag, dengan tema harmonisasi hubungan warga negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang kesehatan COVID-19. Dalam tahun belakangan ini, negara kita sedang diserang oleh wabah penyakit yang sangat berbahaya, yaitu wabah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, dan COVID-19 adalah penyakit yang menular. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk memakai masker, selalu mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak. Dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, masyarakat diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan memakai ketentuan protokol kesehatan. Dan dampak pandemik ini sangat dirasakan oleh masyarakat, contohnya dalam segi hal ekonomi. Perekonomian semakin menurun karena adanya wabah pandemik ini, dan menyebabkan oleh orang tidak boleh keluar rumah untuk kerja, dan mirisnya banyak masyarakat miskin yang tidak bisa makan karena dilarangnya untuk keluar rumah. Dan alhamdulillah pada akhir-akhir ini Indonesia dapat bisa merasakan vaksin COVID-19 tersebut. Gimana hubungan warga pasca adanya COVID-19? Oke, kalau berbicara tentang hubungan warga pasca adanya COVID-19, mungkin banyak banget yang berubah. Mulai dari lingkungan sekolah banyak yang ditutup, terus kita yang pelajar mahasiswa dirumahkan belajar secara virtual, yang mana itu juga mempengaruhi pemahaman kita. Apalagi saya khususnya mahasiswa, itu saya masih bingung banget, banyak banget yang masih saya bingungkan gitu ya. Dan mungkin itu kalau dari faktor pendidikan mungkin. Dan kalau faktor lingkungan, hubungan terbaik ya secara teman, tapi ya kita banyak pembatasan lah ya dari dulu, yang mana kita kalau keluar rumah itu kita santai aja, bebas keluar, nggak usah pakai masker, nggak sedia hand sanitizer. Tapi sekarang dengan adanya pandemi dan dengan new normal ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena penyebaran COVID juga ya. Dimana kita kalau keluar rumah harus pakai masker, sedia hand sanitizer, dan membatasi bersentuhan fisik secara teman. Yang mana dulu kalau kita bertemu dengan teman, kita bisa salaman, dan sekarang mungkin dibatasi juga, kita kumpul-kumpul juga mungkin. Dan kalau kita mungkin kalau ada pertemuan yang memungkinkan orang banyak, kita nggak bisa ketemu langsung kali ya secara virtual. Dan sekarang ya apa-apa virtual gitu. Mungkin itu yang tanggapan saya dari hubungan warga Hubungan warga masyarakat pasca COVID-19 sudah jelas sekali bahwa pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan penularan COVID-19. Pembatasan kegiatan tersebut diantaranya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kegiatan ibadah tetap dilaksanakan namun dengan kapasitas 50% disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian membatasi tempat kerja atau work from home, bekerja dari rumah sebesar 75%, meskipun ada beberapa perusahaan atau kantor yang tetap melakukan aktivitas namun harus disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas umum atau fasilitas-fasilitas umum dan budaya diberhentikan sementara dan menerapkan pengaturan operasional jam transportasi. Menurut pendapat saya, hubungan warga pasca adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan mereka lebih berjarak, sebab semua hal yang biasanya dilakukan bersama-sama, kini mereka tidak bisa melaksanakannya bersama-sama lagi, seperti kalau kebiasaan sunnah kita itu mengadakan adanya yasinan rutinan seperti itu. Tapi sekarang semuanya berubah, tidak seperti itu. Jadi tergantung
dari masyarakatnya sendiri. Apabila semua kegiatan yang biasanya dilakukan untuk bersama-sama masih bisa dilakukan, maka hubungan mereka bisa saja baik-baik saja. Tapi seperti yang kita lihat, banyak sekali kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan bersama, tapi sekarang tidak. Jadi membuat mereka semakin berjarak. Dan kegiatan masyarakat pun kini dibatasi. Jadi kalau hubungan masyarakat sendiri itu saya rasa malah semakin membuat jarak. Jadi semakin menjauh, nggak semakin mendekatkan. Sebaliknya, kalau hubungan keluarga sendiri, kayak misalnya ada keluarganya yang ada di tempat yang jauh dari kita, itu membuat kita semakin dekat karena otomatis kita selalu menghubungi mereka meskipun hanya dengan media sosial. Jadi begitu. Apakah vaksin COVID termasuk hak atau kewajiban? Kalau menurut saya, kalau menurut argumen saya ngikut dengan bagaimana baiknya dari pemerintah atau kewajiban dari pemerintah, yang mana setiap negara itu memiliki kewajiban sendiri, memiliki wewenang sendiri-sendiri. Sebagai contoh aja, negara Amerika Serikat itu tidak mewajibkan warga negaranya untuk melakukan vaksin COVID ya. Tetapi kalau di negara Indonesia lebih ditekankan untuk melakukan vaksin COVID-19 ya, dikarenakan untuk kepentingan masyarakat sendiri, untuk menambah imun juga agar tidak terpapar oleh virus juga. Dan menurut saya itu juga baik-baik saja, fine-fine aja, karena setiap pemerintah juga melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya juga. Dan ya udah, menurut saya baik-baik aja, dan saya ngikut peraturan pemerintah yang mana mewajibkan vaksin COVID. Bicara vaksin COVID-19 hak atau kewajiban, seharusnya hal ini ditekankan pada kebijakan pemerintah bagaimana dalam menekan penyebaran kasus COVID-19. Nah, dalam menekan penyebaran kasus COVID-19, hal tersebut dapat dicapai ketika lebih dari 70% penduduk Indonesia telah divaksin. Namun, hal ini masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak kesehatan yang telah difasilitasi oleh negara. Menurut saya, vaksin COVID itu adalah sebuah hak. Kalau kewajiban, otomatis semua warga itu harus mengajukan diri. Tapi kalau hak itu dari pemerintah, pastinya memberikan perhatian untuk masyarakat agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Tapi kalau kewajiban, otomatis yang mengajukan itu dari masyarakat sendiri. Jadi intinya vaksin COVID itu termasuk hak dari warga masyarakat sendiri. Karena semua warga masyarakat itu berhak untuk mendapatkan vaksin. Itu. Yaitu apakah vaksin COVID itu penting? Oke, kalau menurut saya vaksin COVID itu penting ya, karena bukan hanya karena hal yang diwajibkan oleh pemerintah, tetapi juga karena vaksin COVID juga menambah imun kita agar juga tidak terpapar oleh COVID. Dan itu juga menurut saya baik, karena kita kan juga tidak tahu gimana imun dari setiap individu kan ya. Toh kalau kita imunnya baik, oke, tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya imun kita jelek, mungkin dengan kita vaksin akan menambah imun kita, dan itu juga mencegah kita agar tidak terpapar COVID. Menurut saya, vaksin COVID-19 sangat penting sekali karena vaksinasi itu sendiri bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh dalam mendeteksi virus atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Vaksin COVID sendiri itu penting bagi kita karena dengan adanya vaksin tersebut, maka juga akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Ada sisi positifnya setelah divaksin itu, dan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar kembali seperti semula karena
dari pemerintah menyatakan apabila vaksin sudah tersebar luas, maka semua kegiatan bisa dilakukan bersama-sama lagi. Jadi, menurut saya pribadi, vaksin itu penting bagi diri setiap warga. Jadi kesimpulannya adalah hubungan masyarakat pasca adanya pandemi COVID-19 ini semakin meregangnya antara satu sama lain. Adanya vaksin COVID-19 ini merupakan hak bagi semua masyarakat karena pemerintah adalah komponen yang harus memperhatikan rakyatnya. Tidak mungkin rakyat yang harus melakukan tanpa adanya dukungan pemerintah, seperti pendekatannya. Kemudian vaksin COVID sangat penting bagi diri kita pribadi, masyarakat pada umumnya, karena setelah divaksin keadaan sedikit demi sedikit akan diberi izin berjalan sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.